Saudara sekalian, hari ini sudah tanggal 7 November 2021. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan 12. Seperti biasa kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal bulan 12 saudara, dan juga sekaligus biasanya Agape Grace Family juga akan merayakan ulang tahunnya saudara. Ini sudah masuk ke yang ke-10 saudara, tahun 2021, luar biasa ya. Dan ini adalah minggu pertama di bulan 11. Kita akan berbicara tentang satu topik, yaitu keluarga, saudara. Oke, harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga, saudara. Oke, bicara soal keluarga itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat penting dalam kehidupan orang percaya, saudara. Saya mulai dengan biasa ya, kalau saya memulai sharing, saya akan memulai dengan satu hal yang mengundang tanda tanya. Seperti halnya keluarga, saudara. Saya mau tanya, saudara. Bagi saudara yang hadir di tempat ini, yang belum berkeluarga siapa? Yang akan berkeluarga siapa? Yang akan dalam waktu dekat. Ketika kita bertanya kan, siapa yang sudah berkeluarga? Asumsi kita adalah yang sudah married. Padahal kalau saya tanya siapa yang sudah berkeluarga, ketika saudara terlahir saja, saudara punya keluarga sebenarnya. Ya kan, tidak mungkin saudara tiba-tiba muncul seperti ayam bertelur gitu. Telurnya banyak, tiba-tiba menetas. Siapa ibuku nggak tahu ya. Ayam itu yang netasin induknya yang mana nggak masalah loh. Kadang-kadang ditetasin pakai lampu pun bisa, ya kan? Nah kita manusia nggak seperti itu. Kita pasti punya ayah dan ibu. Terlepas setelah terlahir, kadang-kadang ada yang dititipkan ke orang lain untuk diasuh, ya, untuk dirawat. Ada yang benar-benar menikmati hubungan orang tua merawat dia sebagai anak. Ya kan, itu terlepas, tapi begitu saudara lahir di atas muka bumi ini, tentu saudara punya yang namanya orang tua. Berarti saudara sudah berkeluarga gitu loh. Tapi kalau bicara tentang sudah married atau belum, apakah saya ini mau membina rumah tangga atau tidak? Ya kan, patokannya apa? Ya kan, karena banyak orang berpikir, apalagi youth ya, kalau youth itu kan persiapan katanya, persiapan untuk masuk ke dunia kerja, dunia usaha, termasuk dunia rumah tangga. Tapi masalahnya ketika kita punya pendirian, oke, saya sangat ingin berkeluarga, saya sangat ingin membina rumah tangga, atau saya tidak mau berumah tangga. Patokannya apa? Pendirian saudara didasarkan atas apa, saudara? Itu sangat penting. Karena kalau di Alkitab, saya belum bisa menemukan sosok yang paling sempurna disebut sebagai, mungkin kalau kita bilang suami istri, pasangan mana di Alkitab yang sangat sempurna, saudara? Itu yang jadi persoalan. Di Alkitab, pasangan mana yang disebut sempurna? Lihat deh dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saya nggak bisa ambil contoh dari mereka, terutama secara spesifik hubungan antara suami dan istri. Betul? Kalau paling-paling ya, kalau misalnya ibadah orang menikah, kita pemberkatan ya, pastor khotbah menyampaikan firman Tuhan kepada calon mempelai pria dan wanita, ada keluarga dua belah pihak. Paling-paling kita katakan memang rencana Tuhan menciptakan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan untuk bersatu menjadi satu, dua menjadi satu. Kita akan buka dari Alkitab ya kan, sejak Adam dan Hawa sampai kepada mungkin perjanjian baru, kita ambil bahwa Kristus dan gereja adalah Kristus mempelai prianya, gereja adalah mempelai perempuannya gitu kan, segala macam. Tujuannya apa? Supaya, karena nggak ada gambar yang lain. Nggak ada gambar yang lain. Kalau saudara mengambil contoh suami istri yang ada, saya nggak tahu saudara. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai seorang bapa saja,
Saya rasa setiap orang punya pikiran masing-masing tentang Bapa itu seperti apa. Kalau di sebuah lagu saya ingat ya, seperti Bapa sayang anaknya. Kan ada lagu begitu kan. Demikianlah engkau mengasihiku. Bagi saya itu lagu, liriknya itu saya bukan bilang salah ya, tapi untuk saya pribadi, kalau Tuhan mengasihi saudara, seperti saya seorang bapak mengasihi anak saya punya 2 anak, saya sangat sayang. Saya sangat sayang melebihi mengasihi diri sendiri. Saya berani bilang seperti itu. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang membutuhkan pengorbanan saya rela melakukannya. Untuk anak-anak saya, itulah betapa sayangnya saya. Masalahnya, apakah semua bapak di dunia seperti itu? Apakah saudara punya bapak seperti itu? Kan belum tentu. Nah, apakah saya mengasihi anak saya itu cukup sempurna? Walaupun saya ngomong seperti ini. Walaupun anak saya bisa mengkonfirmasi, betul saya tahu papa saya mengasihi saya. Saya tahu papa saya begitu sayang sama saya. Saya merasakan, saya bersaksi saya anaknya. Saya mengatakan, ya papa saya sangat sayang saya. Tapi kalau itu patokannya seperti itulah Bapak di surga mengasihi saudara, ya enggak sempurna juga saudara. Betul enggak? Jadi seperti Bapak sayang anak, begitulah Tuhan mengasihiku, sebenarnya kurang tepat menurut saya pribadi. Ya kan? Saya bukan tidak setuju dengan lagunya, tapi justru saya akan mengasihi anak saya seperti Bapa di surga mengasihi saudara. Itu patokan yang sebenarnya bagi kita untuk meneruskan kasih sayang kita kepada anak. Kalau kita berpikir terbalik, setiap orang punya pemahaman berbeda soalnya. Seperti seorang ayah mengasihi anaknya, seperti itu Tuhan mengasihi saudara. Setiap orang punya pikiran berbeda. Bapak sayang anak. Bapak yang mana? Bapak saya sih nggak ada. Nggak mengalami seperti yang dikhotbahkan. Gitu. Mungkin orang yang punya ayah begitu dekat sama dia, dan merasakan ayahnya mengasihi dia, mungkin oke, gampang mengamini. Amin, amin gitu. Tapi kalau yang nggak ada gambar kayak gitu, gimana mengamini? Itu sebabnya memang kita seringkali salah paham sama Tuhan. Tapi izinkan saya kembali ya, pakai ayat di Alkitab secara sederhana untuk menggambarkan sebenarnya tujuan orang berkeluarga itu seperti apa. Oke? Kalau patokan yang ada di atas muka bumi ini, apakah saudara berencana nanti akan membina rumah tangga? Kalau saudara mendasarkan itu atas keluarga yang melahirkan saudara, bisa iya, bisa enggak. Mungkin kalau punya orang tua yang saling mengasihi dan sayang pada saudara, saudara pikir betul berkeluarga. Keluarga seperti apa? Seperti papa mama saya. Saya ingin keluarga seperti itu. Kebetulan saudara terlahir di situ. Kalau tidak, mungkin pendirian saudara adalah ngapain berumah tangga? Papa mama saya kandung pun tidak mencerminkan keluarga yang bagus. Saya nggak mau berkeluarga. Atau itu keluarga kandung. Atau keluarga orang yang kita kenal. Mengasihi suami, mengasihi istri. Wah, saya ingin berkeluarga karena saya melihat contoh yang bagus. Ada keluarga yang menjadi panutan. Saya ingin berkeluarga supaya bisa menikmati hidup seperti dia. Itu pendirian saudara gara-gara melihat orang. Atau saudara melihat kawan yang kebetulan, ya kan, keluarganya tidak seperti itu. Maka saudara punya pendirian, saya tidak mau berumah tangga. Lah, saudara memutuskan untuk itu berdasarkan apa? Ini baru satu aspek ya saudara, berumah tangga. Baru satu aspek. Bagaimana kita menjalankan usaha? Bagaimana kita melakukan pelayanan? Itu sebenarnya sama. Kalau kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, memutuskan sesuatu dalam hidup kita, ya kan, dalam aspek apapun, berdasarkan pengalaman orang, berdasarkan pengalaman saudara, apalagi orang lain. Pengalaman sendiri aja nggak bisa diandalkan, apalagi pengalaman orang. Terlepas dari baik atau buruknya pengalaman yang kita alami, saya harap saudara tidak mendasarkan keputusan dalam hidup saudara berdasarkan pengalaman orang lain, bahkan pengalaman saudara sendiri. Mengapa? Karena sesungguhnya kita punya pedoman sebagai orang percaya, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan mana?
Alkitab, saudara. Sederhana sekali. Oleh sebab itu saya mengajak saudara, ya kita sebagai orang percaya sudah lama sekali kita tahu bahwa unit keluarga terkecil, bukan terkecil, yang pertama, unit keluarga pertama adalah Adam dan Hawa. Betul kan? Sebagai orang Kristen sudah lama sekali karena kita tahu itu. Oleh sebab itu mari kita masuk kembali kepada proses penciptaan, ya, Kejadian 1. Cuman saya mau fokus kepada penciptaan manusia saja. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan seperti sedang berdialog pada dirinya sendiri. Amin. Ya kan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, ini adalah kunci saudara ya. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi modal Adam dan Hawa. Ya kan? Karena ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ya kan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tapi mari kita fokus di ayat 26. Ternyata modal untuk Adam dan Hawa bisa berkuasa dan menaklukkan bumi, modalnya adalah keserupaan dan segambar dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Pantesan karena kita sudah tidak serupa dan segambar dengan Tuhan, kita nggak sanggup berkuasa. Kita dikuasai. Berarti modal Adam dan Hawa, keluarga ini, keluarga yang unit pertama ini, unit pertama, keluarga pertama, ya kan? Karena segambar dan serupa itu adalah modal untuk mereka mulai memenuhi bumi, beranak cucu, bertambah banyak, kuasai, menaklukkan. Itu modalnya. Tapi apa yang terjadi? Saudara sudah tahu ceritanya kan? Yang terjadi berikutnya adalah Adam memang gagal karena hanya satu saja pohon di taman itu yang tidak boleh dimakan. Satu saja saudara. Sebenarnya saya teringat untuk ambil kisah Adam dan Hawa ini karena beberapa hari yang lalu di kantor saya terlibat dialog atau cerita, ngobrol dengan teman saya yang belum menjadi orang Kristen. Mungkin teman saya sedang menyaksikan atau nanti akan menyaksikan rekaman video ini. Ya kan? Saya katakan belum karena saya percaya akan. Ya kan? Karena mungkin saat di dalam perjalanan hidup teman saya ini mungkin belum ada embel-embel keyakinan Kristiani. Cuman tahulah orang Kristen kitabnya adalah Alkitab. Oleh sebab itu saya di kantor itu bicara panjang ya. Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, enggak. Saya cerita saja bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Kadang-kadang tidak masuk akal, tapi inilah pedoman saya. Karena kadang yang tidak masuk akal itu saya parkir dulu. Saya ikut dulu ceritanya. Akhirnya saya paham bahwa ini semua masuk akal. Kadang-kadang akal kita nggak cukup ya nggak masuk akal. Tapi kalau sebenarnya kita mulai memahami, kita menganggap itu masuk akal. Ya saya mau sampaikan begini. Pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu segambar dan serupa, memang ada satu pohon tidak boleh dimakan buahnya. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya kan? Tanda tanya dong. Kok pohon itu diciptakan Tuhan, sementara sudah dikasih nggak boleh makan, tapi Tuhan tahu kalau ditaruh seperti itu pasti gagal. Kok dia tahu? Karena dia Tuhan, ya kan? Tapi kenapa juga diberikan seperti itu? Saya cuma bisa menjawab bahwa memang karena dia segambar dan serupa Tuhan, maka dia punya kehendak. Kalau sampai kehendak itu tidak ada pilihan, dia nggak seperti Tuhan lagi. Jadi kondisi itu memang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu Adam dan Hawa punya kehendak bebas untuk mempraktekkan kehendak bebas dia tentu harus ada pilihan dalam hidupnya. Nah, pilihannya adalah
Seluruh pohon buahnya boleh dimakan, kecuali satu pohon buahnya nggak boleh dimakan. Itu saja. Tapi dia memilih untuk makan yang tidak boleh itu, cuma satu saja nggak boleh. Tapi dia menggunakan kehendak bebasnya untuk makan itu. Nah setelah itu, apakah Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Tuhan? Masih segambar dan serupa dengan Tuhan? Saya pikir, saya nggak bisa jawab karena di Alkitab nggak ada bahwa mengatakan, oh sejak dia makan pohon itu sudah tidak segambar. Tapi saya tahu keturunan mereka sudah tidak segambar dengan Tuhan. Tidak serupa dan segambar dengan Tuhan lagi, tapi serupa dan segambar dengan Adam. Itu yang saya tahu, di Alkitab ada. Nanti kita cari ya sendiri ya. PR ya. Ternyata anak Adam ya, itu dilahirkan, diperanakkan segambar dan serupa dengan Adam, bukan Tuhan lagi. Ya kan? Nah, kalau sudah kayak gitu, masih bisa menguasai bumi? Seadanya ya, seadanya. Setelah itu terjadi pembunuhan segala macam. Bagi saya ini adalah unit keluarga yang pertama. Apakah dia jadi teladan? Oh tentu tidak. Lantas teladan kita apa? Kan begitu. Teladan kita apa? Oke, kita coba lihat di Kejadian 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat 4. Dan seterusnya ya, saya bacain. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi ini singkat cerita, di pasal ini kembali diulang bagaimana Tuhan menciptakan semuanya, termasuk menciptakan manusia. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Ini prosesnya ya saudara ya. Kalau di pasal 1 kan gampang, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan, Tuhan memisahkan gitu aja kan. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6, hari ke-7 di pasal 2. Nah kemudian ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Nah ini prosesnya ya, ayat 7. Manusia ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, ini belum jatuh kan? Kan Tuhan baru cipta, ya Adam. Tapi Tuhan selanjutnya membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Ayat 10, ada satu sungai mengalir dari Eden. Bagi saya ini memberikan gambaran ke saya ketika Tuhan sendiri memberikan amanat untuk menaklukkan bumi pun, Tuhan membuat satu proyek Taman Eden. Bagi saya Taman Eden tidak bisa disimpulkan sebagai seluruh dunia, seluruh bumi, tidak bisa. Tapi itu sebuah taman yang ditempatkan di sebelah timur katanya. Dan ditaruhlah Adam di situ. Artinya apa? Itu kan percontohan. Kalau Tuhan bilang taklukkan bumi kan tidak harus di Eden. Tapi kenapa Tuhan kayaknya gini, penugasan awalnya itu di Taman Eden gitu loh. Menurut ayat yang kita baca ini. Padahal amanatnya luas. Penuhi bumi. Berarti kan bukan penuhi Taman Eden, betul, bukan kan? Kadang-kadang kita mikir ya, kita harus, kalau kita punya keluarga kita harus taklukkan bumi. Tujuan kita berkeluarga, berumah tangga adalah penuhi bumi. Taklukkan dia. Padahal Adam dan Hawa sekalipun sebelum jatuh, Tuhan taruh dulu proyek pertamanya di Taman Eden. Bagi saya ketika kita mulai berumah tangga, nggak usah jauh-jauh. Rumah tanggamu sendiri. Taman Edenmu sendiri. Iya kan? Anakmu sendiri, nggak usah urusin anak orang dulu ya. Anak sendiri. Dan bagusnya pada waktu itu, dia belum ada contoh. Ya kan, Adam dan Hawa nggak bisa ngintip tetangga sebelah, nggak ada. Keluarga orang lain, nggak bisa. Hawa juga nggak punya kesempatan jadi pelakor, belum ada pasangan lain. Dan itu belum ngetren, karena memang nggak ada gambar. Bahkan dia nggak punya gambar keluarga yang rusak, nggak ada gambarnya. Tapi keluarga yang baik seperti apa? Yang nggak ada juga. Karena tidak ada baik, tidak ada jahat, semuanya baik, betul?
Semuanya baik seperti Tuhan melihat ciptaan yang Tuhan lakukan di pasal 1, Tuhan melihat semuanya baik kan? Artinya Adam dan Hawa juga sebenarnya dalam kondisi baik sekali. Dan itu pun ditempatkan di Eden untuk mengusahakan taman itu. Jadi kalau saudara berumah tangga, saya sarankan ya kalau boleh, saudara lihat keluarga saudara itu yang notabene saudara merasa inilah keluarga kecilku. Ya, itu seperti satu proyek percontohan. Oleh sebab itu ketika kita menyadari itu, kita tahu kita nggak bisa sembarangan. Kenapa? Seperti Adam dan Hawa kita baca hari ini. Hari ini tahun 2021 kita masih baca kitab Kejadian. Artinya hidup saudara ternyata tetap akan dibaca orang. Keluarga saudara yang kecil tadi itu, Taman Edennya saudara itu masih akan dibaca oleh anak cucu saudara. Ya bahagia ketika anak cucu saudara lahir dari garis keturunan saudara yang punya keluarga harmonis. Tapi hari ini kabar baik bagi saudara yang merasa diri saudara tidak punya keluarga harmonis tadi. Karena memang kita bukan mendasarkan pernikahan kita atas contoh teladan pernikahan orang. Sekalipun itu pernikahan Kristen. Sekalipun itu pernikahan pendeta di gereja saudara. Sekalipun mereka kelihatan suami mengasihi istri. Sekalipun sangat sempurna nampaknya. Tapi itu pun tetap bukan dasar saudara. Sekalipun anak saya mengatakan ya, karena saya pernah ngobrol dengan anak saya, kelak kalau kamu berumah tangga, keluarga seperti apa yang kamu mau bina? Saya melihat ya papa mama ya begitu baik ya, saya nggak ada gambar lain seperti itu. Kamu merasa senang nggak punya keluarga seperti ini? Senang sekali. Oh, saya pun senang ya. Itu pun dia tidak boleh mendasarkan pernikahan papa mamanya untuk pernikahan dia kelak. Mengapa? Karena nanti bisa jadi ya kan kalau anak perempuan sangat suka dengan ayahnya ya kan. Saya tahu lah ya kan kayak Pastor Daniel begitu sayang sama Joen. Iskandar sangat sayang sama Kelly. Ini saya bukan pilih kasih, tapi saya mau cerita anak perempuan dengan ayah. Ya. Anak perempuan tersebut tentu melihat ayahnya adalah sosok yang laki-laki yang benar-benar panutan. Paling tidak waktu kecil. Karena nggak ada bandingan ya. Waktu kecil cuma satu pria, sosok pria yang macho, papa. Ya kan? Yang sayang dia kan yang interaksi sama dia cuman papa, laki-laki. Begitu dewasa, oh ternyata papa saya nggak ganteng. Ada yang lebih ganteng, karena mulai punya perbandingan. Bagaimana ketika sekalipun dia sampai dewasa masih menganggap papanya yang terbaik, contoh lah ya. Contoh lah, dia masih menganggap papanya yang terbaik. Apakah dia mendasarkan pernikahan dia, saya mau cari laki-laki seperti papa saya? Pertanyaan saya, apa ada? Saya pun percaya anak perempuan saya akan menikahi pria yang tidak sama seperti saya. Saya percaya, tapi lebih baik dari saya. Ya kan? Kenapa? Karena dia sudah melihat yang seperti ini. Kalau memang betul kriteria saya bagus di mata dia, berarti yang di bawah saya nggak menarik perhatian dia lagi, betul nggak? Berarti dia akan dapat yang lebih bagus. Itu bagusnya. Artinya apa? Sekalipun saya sangat sempurna di mata anak pun, tidak bisa dijadikan patokan sebenarnya. Tidak bisa. Di Alkitab saya cari pun tidak ada. Siapa? Daud. Sama Betseba dia. Siapa lagi? Salomo. 1000 istrinya. Sama selirnya. Siapa kita mau contohin? Keluarga seperti apa yang kita mau ambil sebagai contoh? Alkitab pun saya rasa karena dia jujur, tidak ada. Tidak ada. Keluarga pertama pun yang langsung diciptakan Tuhan, Tuhan langsung ciptakan. Katanya tidak ada udel ya Pastor Daniel ya. Nanti di surga, dia masuk surga atau enggak, saya enggak tahu. Kalau nanti di surga ketemu pria yang tidak ada udelnya itu Adam. Karena dia tidak dilahirkan, tapi diciptakan, saudara. Langsung tangan Tuhan yang ciptakan pun keluarga ini melahirkan anak-anak yang gagal, tanda petik. Gimana saya mau ambil contoh itu? Apalagi ngelihat orang zaman sekarang, mana bisa dijadikan patokan, saudara? Betul nggak?
Kalau kita coba renungkan ya. Lanjut ya. Ya, soal Taman Eden dijelaskan sampai ayat 14. Sekarang saya masuk ke ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu proyek dia. Jadi kalau menguasai bumi, menaklukkan bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, itu segala macam, ternyata caranya adalah Tuhan menempatkan di Taman Eden. Nggak usah heboh dulu, Eden dulu, usahakan dulu. Betul nggak? Jadi Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk harus perfect di segala bidang. Ayo coba, kalau misalnya pelayanan, ayo bagaimana kita melayani. Lakukan yang terbaik, berkeluarga juga sama. Lakukan yang terbaik di lingkup yang lebih kecil dulu, nggak usah heboh-heboh dulu. Seluruh bumi tidak usah dulu gitu loh. Yang kecil dulu, ya kan? Kemudian ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke. Ini untuk teman yang sedang bicara sama saya beberapa hari yang lalu, saya mau katakan, di antara banyak pilihan pohon, ya kan, cuma satu yang tidak boleh dimakan buahnya, dan dengan kehendak bebas yang dipunyai Adam makan pohon yang tidak boleh itu, padahal cuma satu. Tapi sebaliknya, di dunia ini banyak agama, di dunia ini banyak keyakinan, di dunia ini banyak ajaran. Di antara semua keyakinan, yang mungkin teman saya tahu juga, cuman satu yang katanya dia adalah jalan, ya kan? Dia adalah hidup, ya kan? Dia adalah kebenaran. Hanya satu yang ngomong gitu. Gunakanlah kehendak bebasmu, ya. Satu itu saja. Pilihlah satu itu saja. Di antara sekian banyak. Kayak Adam memilih yang tidak boleh dimakan itu. Cuma satu yang tidak boleh, itu pula yang dia pilih. Hari ini pesan untuk semua orang yang belum terima Yesus. Ya, di antara banyak, cuma satu yang mengatakan dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Pilihlah itu. Ya kan? Karena cuma satu yang seperti itu. Daripada kita milih satu yang tidak boleh, tapi itu yang kita pilih. Yang ini satu yang menjanjikan hidup kekal. Bukan karena perbuatanmu, tapi perbuatan dia. Cuma satu yang ngomong gitu. Pilihlah itu. Nanti kalau saudara sudah pilih, oke, saya pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Kalau saudara sudah pilih, saudara masuk ke dalam hidup kekristenan, saudara baru tahu, ternyata dia pilih saudara, bukan saudara pilih dia. Mau tepuk tangan silakan ya, yang ada dalam orang. Bagi saya itu kisah cinta yang sejati, saudara. Bayangkan ketika Tuhan sebagai mempelai pria mengatakan, aku memang memilih kamu di antara sekian banyak. Saudara sebagai mempelai wanita merasa tersanjung enggak? Tapi di sisi saudara sebagai mempelai wanita, saudara merasa saudara memilih. Betul enggak? Saudara memilih di antara banyak pria, saya pilih kamu menjadi mempelai priaku. Tapi sebenarnya itu adalah saling memilih. Kalau mempelai pria tidak memutuskan memilih mempelai wanita ini pun, dia tidak akan jadi mempelai wanitanya. Bagi saya, ini adalah cara yang sangat sempurna untuk mempersatukan sebuah keluarga. Coba kalau anak saya sering tanya saya, Dedi sama Mami, siapa yang menyatakan cinta terlebih dahulu? Saya bilang Mami. Maminya protes, Dedi, kamu jangan bohong gitu. Tapi ketika saya ngomong gitu, saya merasa saya sangat berharga kan, karena dia mengasihi saya, dia yang nembak saya gitu kan. Tapi dari sisi dia, enggak lah, Iskandar yang menyatakan cintanya dulu. Ya kalau kayak gitu kan lebih senang. GR ya kan, masing-masing GR kan. Masing-masing GR lebih menghargai, lebih merasa berharga ketimbang ya kan, dia pun setuju, iya sih memang aku yang duluan menyatakan cinta. Enggak. Baru kali ini ya khotbah seperti itu ya. Suaminya khotbah di depan, istrinya membantah di belakang.
itu hanya terjadi di Agape Grace Family. Ya. Kita sedang membahas family. Ya. Oke, ayat berapa ini sekarang ya? Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, saya harap tadi waktu dibaca bahwa Tuhan Allah menciptakan pria dan wanita. Menurut rupa dan gambarnya Tuhan sendiri. Saya harap mulai hari ini saudara yang berjenis kelamin wanita, jangan berpikir dalam pikiran saudara, sekali-kali jangan berpikir bahwa pria itu yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Cuman Adam. Enggak. Waktu dibahas di Kejadian pasal 1, yang serupa dan segambar dengan Tuhan itu adalah pria dan wanita. Ya kan? Pria dan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya kan, menurut rupa dan gambar dia, diciptakannya mereka. Berarti kan, Adam dan Hawa sebenarnya diciptakan menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Berarti Hawa juga enggak ada udelnya. Karena diciptakan juga. Memang diambil dari tulang rusuk. Tapi kan bukan ada yang melahirkannya. Berarti enggak ada udel juga ya. Ya, tapi ada sidik jari Tuhan di sana. Ya. Karena Tuhan langsung membentuknya, ya kan? Kemudian aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk, kalau namanya sepadan berarti sederajat ya saudara ya. Jangan pernah merasa wanita itu sederajat lebih rendah dari saudara. Waktu Tuhan mengatakan, ya kan, laki-laki itu atau seorang suami adalah kepala, jangan merasa karena kepala berarti lebih berharga. Enggak. Karena istri diciptakan sepadan, Hawa diciptakan sepadan. Sepadan artinya ya sederajat. Kalau saudara merendahkan istri saudara, saudara merendahkan derajat saudara sendiri. Ya, karena sudah satu. Menghina istri sendiri sama dengan menghina diri sendiri. Karena saudara sudah satu. Kok saya tahu? Alkitab mengatakan begitu, bukan saya yang bilang. Coba hina. Istri saya, nggak berani saya menghina. Saudara coba lemparkan kata-kata buruk kepada istri saudara. Sebenarnya itu ditujukan ke saudara sendiri. Kalau berarti sebaliknya, kalau saudara memberkati dia, saudara sedang memberkati diri sendiri. Coba katakan kepada istrimu, kamu cantik. Pak Arnold coba. Bahasa Batak. Bilang sama istri, kamu cantik sekali istriku. Gimana bahasa Batak? Gimana? Apa bahasa Bataknya? Yang kencang Pak. Bapak kalau marah besar suaranya, besar kali suaranya. Ini kan istri saya sedang rekam Pak. Lebih keras Pak. Tetap saya nggak bisa ulang. Bahasa Hokkennya, lu aneh sui. Lu aneh sui gitu kan. Tahu nggak Pak Arnold ngomong gitu ke istri, itu sama dengan sedang bilang Pak Arnold ganteng loh. Iya kan? Coba kalau gambar ini sering terjadi di rumah Pak Arnold, di Taman Edennya Pak Arnold. Anak-anak Pak Arnold melihat, oh ini keluargaku, aku bahagia sekali. Aku merasakan itu. Tidak semua orang seperti itu loh. Tapi walaupun tidak semua orang seperti itu, hari ini ada kabar baik saudara. Enggak usah khawatir, sabar ya. Tapi jangan pindah channel. Jangan pindah channel. Kemudian lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan seluruhnya, kemudian dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Ada coaching di situ, ada apa namanya? Pelatihan. Tuhan tidak biarkan Adam jalan sendiri. Bahkan Tuhan yang membawa semua ciptaannya, setiap makhluk kepada Adam supaya lihat bagaimana Adam menamai makhluk itu. Ternyata mulai dari mulut juga. Coba namailah semua, namai. Tuhan ada di situ. Dia tidak meninggalkan Adam sendiri. Saudara, ketika saudara membina rumah tangga, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan di sana. Syaratnya, saudara tetap segambar dan serupa dengan dia. Syaratnya,
aduh saya nggak memenuhi syarat. Berarti Tuhan tidak ada di keluarga saya dong. Jangan khawatir, ada kabar baik ya. Nah, tapi yang jelas seperti itulah Tuhan. Tidak membiarkan Adam berjalan sendiri membina rumah tangga. Bahkan makhluk-makhluk, berarti kan tugas sebagai seorang pria tidak dilakukan sendiri. Tapi ada Tuhan di sana. Jangan khawatir saudara. Amin. Kemudian ayat 21 ya. Tetapi kan karena hewan-hewan itu binatang hutan, tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Tuhan yang bawa ya. Ini loh, saya ambil dari tulang rusukmu. Aku sudah bangun, cak tengok dulu. Ya kan? Oke, kemudian setelah ditengoknya sama si Adam bilang apa? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pak Arnold pernah cubit istri? Enggak ya, saking sayangnya. Tapi ada keluarga yang katanya kalau cubit istri itu tanda sayang, Pak. Sampai biru. Kasihan Aprisman ya. Terancam dia. Oh itu katanya itu bahasa kami, itu saya tandanya sayang. Kamu gitu loh. Aku gemes gitu. Sampai biru. Oke, tapi ketika seorang suami cubit istrinya sama dengan cubit diri sendiri karena satu daging katanya kan. Harusnya sakit. Kalau istri kita sakit, kita happy, wah itu enggak satu daging namanya. Itu enggak satu daging namanya. Di kantor saya ada pasangan seperti itu. Saya enggak tahu bercanda atau enggak. Ketika saya bilang, kalau saya culik istrimu, kamu tebusannya adalah kamu kerja keras. Aku culik istrimu, tapi sebagai tebusan, kamu kerja keras. Kamu mau nggak kerja keras? Enggak. Kenapa? Kamu culik ya bagus katanya. Berarti bagi dia beban ya, istrinya beban. Itu kabar baik bagi dia. Bayangkan ya pengalaman orang, tiap-tiap orang beda. Berarti kan definisinya beda. Katanya tadi kalau cubit itu menyakiti. Ada yang bilang kalau cubit tanda sayang, tanda gemes. Gemes sekali. Istri saya kan suka menggigit anak saya. Gemes katanya. Terutama waktu bayi. Oh itu digigit. Saking gemesnya digigit. Apakah itu menyakiti? Tergantung bayinya. Kalau dia nangis berarti sakit. Tapi dari sisi dia, itu kan tanda sayang. Lihatlah, bahasa orang beda-beda. Bagaimana kita bisa menjadi hakim ketika orang punya pemahaman berbeda? Betul nggak? Bagaimana saya bisa menghakimi seorang suami yang menggigit istrinya tandanya menyakiti? Mana bisa saya hakimi itu? Tergantung rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu jangan mendasarkan pendirianmu atas dasar orang lain. Betul? Karena pengalamanmu pun tidak boleh jadi dasar, apalagi pengalaman orang. Betul ya? Oke. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Ini penting. Mengapa? Karena semuanya baik sebelum makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Setelah makan, cerita langsung berubah total, saudara. Ceritanya langsung berubah total. Jadi sekarang, adakah contoh sempurna keluarga yang benar di atas muka bumi? Adakah seorang ayah yang sempurna yang saudara pernah jumpa? Saudara pernah melihatnya? Seandainya papaku seperti si A, betapa bahagianya hidupku. Si A itu sempurna enggak? Saudara ketemu enggak orang seperti itu? Bapak yang sempurna, ketemu enggak? Enggak ya? Saya enggak termasuk Lia. Enggak ya? Tapi sebenarnya kalau saya sebagai papa, saya tanya Lia, enggak sah juga. Lia bilang enggak sempurna pun enggak sah. Kenapa? Bukan anakku. Ya kan? Bukan papanya. Jadi dia bilang enggak sempurna, wajar karena bukan papanya. Memang betul, yang menilai papa itu sempurna atau enggak, ya anaknya. Bukan anak orang.
Ya kan? Tapi karena saya nggak punya papa sempurna, saya lihatlah di dunia ini mana yang kategori papa yang baik. Papa yang baik banyak, tapi sempurna nggak ada. Ya kan? Apalagi suami yang sempurna ada. Pangeran kuda putih yang saya cerita itu kemarin. Ada Pak dalam dongeng. Nggak sempurna itu. Itu kalau kita ikut dalam dongeng, ya kan? Misalnya kita muncul di dongeng, dongengnya kan sempurna. Waktu kita muncul, masuk ke dalam dongeng, ternyata yang tidak tercatat, Pangeran Kuda Putih itu nggak sempurna. Cuman yang dicatat yang sempurnanya. Hanya Alkitab lah yang mencatat semuanya apa adanya. Ya. Apalagi, ada nggak anak yang sempurna di atas muka bumi ini? Anak yang berbakti, kita bisa bilang, oh ini berbakti sekali, lihat, ini contohnya. Tapi apakah dia sempurna? Enggak. Bayangkan. Saudara mendasarkan keputusan dalam hidupmu berdasarkan contoh yang tidak sempurna. Betapa bahayanya kita mendasarkan hidup kita atas dasar contoh yang tidak sempurna. Ya kan? Kenapa? Karena kita akan membuat pertimbangan. Karena apa? Karena kita segambar dan serupa dengan Adam tadi yang sudah makan pohon pengetahuan dan baik. Dari mana kita menilai pria ini baik? Kita timbang-timbang. Betul nggak? Kayaknya kalau ini banding ini lebih ganteng. Tapi baiknya ini lebih baik. Gantengnya kurang. Nah sekarang maunya ganteng yang ganteng atau yang baik? Kan gitu kan? Timbang-timbang, timbang-timbang. Akhirnya memutuskan. Setelah memutuskan, menimbang, memutuskan, menikahlah. Setelah menikah, ada terjadi hal-hal yang tidak senang. Terus kita pikir, nyesal saya. Kalau tahu saya pilih yang baik, bukan yang ganteng. Sudah menikah pun masih mikir kayak gitu. Kalau tahu gitu. Ya kalau tahu gitu ya memang nggak jadi merit. Kan gitu ya. Tapi kalau tahu merit itu bagus, ya saya harus merit gitu. Tapi siapa yang tahu? Maka pengetahuan itu yang membuat kita menderita, Saudara. Tapi kata orang, knowledge itu power. Kalau kita tahu, berarti kita berkuasa. Siapa yang punya informasi, itu yang menang katanya. Ya masalahnya ini keluarga, Saudara. Informasi tentang sebuah keluarga bukan dasar bahwa keluargamu seperti itu nanti. Nggak bisa. Ini bukan informasi yang dimaksud power is knowledge, bukan. Knowledge is power, bukan kayak gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau masuk kepada penutupannya, Saudara. Ini kabar baiknya. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, kalau hari ini kita segambar sama Adam, saya nggak mau. Tapi serupa dan segambar sama Tuhan, pencipta, sudah nggak mungkin. Kenapa? Kita nggak seperti Adam bisa melihat Tuhan. Kita nggak punya interaksi seperti Adam berinteraksi sama sang pencipta. Kita nggak punya peluang itu. Dan seandainya kita dikasih kesempatan karena dia kudus, kita pun nggak layak, betul nggak? Karena Tuhan itu kudus, kita pun nggak layak. Satu-satunya kesempatan untuk bisa berinteraksi sama Tuhan, langsung sang pencipta, satu-satunya kesempatan adalah cuman Adam saja. Itu pun ketika Adam belum makan pohon itu, belum makan buah dari pohon itu. Betul? Hanya waktu itulah, sebelum dia jatuh itulah, itu interaksi yang terbaik. Dan kita nggak mungkin punya kesempatan itu, betul nggak? Kalau Tuhan datang pun, kita pun nggak layak. Kita nggak layak seperti Adam sebelum jatuh, nggak layak. Karena setelah Adam jatuh pun dia keluar dari Eden, betul nggak? Diusir dari Eden. Nggak segampang itu bicara sama Tuhan. Interaksinya udah beda. Karena dosa. Jadi hari ini kalau kita mau segambar seperti pencipta, seperti Adam kemarin, nggak mungkin, Saudara. Nggak mungkin lagi, Saudara. Tapi kabar baiknya adalah sekarang ternyata kita dipilih dan ditentukan dari sejak semula. Supaya apa? Kita ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita tetap punya harapan hari ini
untuk tetap memenuhi bumi, bertambah banyak, ya kan, menguasai bumi, karena kita punya modal yang sama, bahkan lebih baik lagi. Modalnya apa? Serupa dengan gambar dari anaknya, yaitu Yesus. Bagaimana caranya? Untuk teman-teman yang mungkin cuman melihat, ya kan, video ini adalah video Kristen. Apa sih keyakinan Kristen ini selain Yesus adalah juru selamat, manusia itu sebenarnya Yesus, tapi dianggap Tuhan sama orang Kristen. Itulah sesaknya orang Kristen. Masa manusia dianggap Tuhan? Mungkin saudara berpikir begitu karena saudara belum paham. Tapi ketika saudara mulai paham dan mulai terima, ternyata tidak ada cara lain. Tuhan begitu mengasihi ciptaannya. Tuhan begitu mengasihi manusia. Sehingga di Taman Eden itu, ya kan, dia letakkan manusia yang tidak berdosa itu, sampai manusianya gagal pun, Tuhan sendiri turun tangan. Kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa dia harus jadi manusia? Dia kan Tuhan. Kenapa dia jadi manusia? Karena manusia tidak ada jalan lagi. Dikasih jalan pun tidak mampu. Saudara mungkin banyak keyakinan di atas muka bumi ini. Saudara pun sudah pegang satu mungkin. Saudara pun sedang berupaya dengan keyakinan saudara. Tapi pertanyaan saya, yang jujur saudara jawab. Apakah saudara yakin saudara akan berhasil dengan jalan itu? Jangan membunuh. Oh, saya nggak membunuh. Jangan memfitnah orang. Oh, kadang-kadang. Oh, enggak, saya nggak memfitnah. Oke, kamu membenci saudara. Saya sebenarnya nggak benci sih, cuman ada beberapa kasus ya saya nggak suka aja. Nggak suka aja. Muka saudara kayak gitu pun sudah berdosa, saudara. Ya kan? Berbohong. Kan bohongnya putih. Ya warnanya apapun namanya bohong ya. Warnanya apa? Ada yang abu-abu lagi. Bohongnya abu-abu, jadi tidak sepenuhnya hitam, abu-abu lah, agak putih-putihnya, ada putih-putihnya gitu kan. Sekalipun putih, namanya bohong, saudara. Saudara merasa dengan apa yang saudara yakini, saudara benar bisa memenuhi syarat. Kalau tidak, saudara dengar hari ini, Tuhan jadi manusia. Dia mengambil hukuman yang harusnya saudara terima. Kenapa harus jadi manusia? Karena saudara dan saya adalah manusia. Dia mau tebus. Kalau hari ini saya adalah hewan, Tuhan rela jadi hewan kalau mau tebus saya. Tapi hari ini saya manusia. Hanya manusialah yang tercatat di Alkitab diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hukuman tetap harus ditegakkan. Kalau kita sudah bersalah, sudah berdosa, tetap harus dihukum. Oleh sebab itu dia harus jadi manusia, supaya dia bisa menanggung hukumanmu. Tidak ada cara lain. Kalau engkau mengupayakan kebaikanmu, ya kan, upayakanlah. Kalau saudara merasa yakin, enggak sih, saya cuma bisa berupaya, tapi saya yakin enggak bisa sempurna. Kalau saudara sudah tahu enggak bisa sempurna, terimalah dia. Amin. Terimalah dia. Karena dia yang sempurna itu sudah menggantikan posisimu. Engkau cuma perlu percaya. Saya bilang sama teman saya di kantor itu, ternyata percaya itu sederhana tapi paling sulit. Karena nggak masuk akal. Gimana saya mau percaya? Orang nggak masuk akal. Padahal percaya itu kan sederhana. Percaya gitu loh. Terlalu gampang pun. Saking sederhananya, rasanya terlalu gampang. Tapi karena terlalu gampang, rasanya sulit dipercaya. Jadi yang sulit itu apa? Percaya. Saudara, sederhana. Percaya saja. Sebenarnya sederhana, percaya saja. Sulit. Jangan mempersulit dirimu. Yang bikin sulit diri saudara sendiri. Oke? Sampai di mana tadi ya? Nah, kalau kita sudah percaya Yesus, apa yang terjadi? Mari kita lihat di Galatia 3, saya tutup di sini. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Berarti saudara percaya dan terima Yesus. Saudara menjadi punya iman dalam Yesus Kristus. Kalau saudara punya iman dalam Yesus Kristus, maka saudara adalah anak-anak Allah. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kalau sudah mengenakan Kristus, saudara serupa, segambar sama Kristus. Kalau sudah mengenakan,
Tapi kalau saudara mengupayakan, itu namanya meniru. Tidak segambaran serupa, tapi meniru saja. Kalau namanya meniru, yang nggak asli. Kalau saudara ada dalam Kristus, Kristusnya asli, saudara asli. Asli. Saudara mau sempurna, masuklah ke dalam sang sempurna itu. Kalau saudara mau sempurna. Tapi kalau saudara mencoba melakukan hal-hal baik supaya sempurna, good luck. Good luck. Good luck itu apa? Semoga bisa. Saya yakin saya nggak bisa. Saya ini tidak sempurna. Ya kan? Walaupun istri saya bilang sempurna. Tidak loh, katanya. Tidak loh. Saya ini nggak sempurna. Ya kan? Yang apa ya? Saudara bilang saya tidak sempurna pun saudara nggak punya hak. Kenapa? Yang punya hak tetap istri dan anak saya. Mau bilang saya nggak sempurna pun nggak ada hak. Tapi saya yakin, even istri dan anak saya begitu saya sayang sama mereka tetap akan tahu bahwa saya tetap nggak sempurna. Cuman mereka bisa terima. Mengapa? Karena mereka tahu mereka juga nggak sempurna. Mereka terima. Itulah kemanusiaan. Itulah selama kita hidup memang begitu. Tapi di hadapan Tuhan nggak bisa, saudara. Harus sempurna. Makanya dia yang sempurna harus datang sebagai manusia, menjadi manusia. Saudara mengenakan dia, saudara benar-benar sempurna. Saudara bisa sempurna dengan cara saudara masuk di dalam sang sempurna itu. Namanya Yesus Kristus. Amin. Di dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus, sang kesempurnaan itu membuat kita tidak ada lagi yang namanya rasis. Tidak ada namanya diskriminasi. Amin, saudara. Di dalam Kristus, warna kulit menjadi tidak masalah. Apalagi cuma tinggi badan, termasuk bau badan. Kok ketawa Pak Arnold? Kenapa? Karena kalau saya nggak bisa berteman sama orang yang tanda petik bau badan, saya nggak bisa. Kristus bisa terima. Kenapa? Karena dia sempurna dalam kasih. Kita punya banyak syarat, mau berteman aja banyak syarat, saudara. Betul nggak? Tapi Kristus syaratnya cuman saudara terima dia, percayalah sama dia. Di antara banyak pilihan, saudara pilih dia. Tapi setelah saudara merasa memilih dia, saudara masuk ke dalam, saudara baru tahu, ternyata dari kemarin pun dia sudah pilih aku. Ditentukan sejak semula. Kalau enggak ditentukan, enggak mungkin hari ini saya menyatakan diri menerima dia. Terimalah dia hari ini. Amin, saudara. Ya, ini bukan kayak minta-minta, tolonglah, terimalah. Kalau hari ini engkau enggak terima, ya kan? Aku sudah beritakan, aku enggak bertanggung jawab. Bukan kayak gitu ya, saudara ya. Saya bilang terimalah. Karena aku ingin dengan hati yang paling tulus, ingin melihat saudara dengan segala kesempurnaan Tuhan bisa benar-benar mulai satu persatu termanifestasi dalam hidupmu. Mulai hari ini bagi saudara yang mengenal saya seorang Iskandar. Kalau engkau melihat Iskandar itu menurut kamu baik, itu bukan saya. Itu karena Kristus. Untuk teman-teman yang kenal saya mau bilang, kalau engkau melihat sesuatu yang baik dari dalam diri Iskandar, itu bukan Iskandar, tapi Kristus. Tapi kalau kamu menilai ada hal yang negatif dari seorang Iskandar, itu memang Iskandar. Kalau dibalik, orang-orang yang kenal saya ngomong, Iskandar payah. Betul, saya memang orang payah. Iskandar parah. Betul, Iskandar memang parah. Justru karena saya parah, saya butuh Yesus Kristus. Jadi kalau saudara merasa saudara lebih bagus dari saya, ya good luck. Ya kan? Karena ada satu di dalam lagu Kristen ya. Amazing Grace. How sweet the sound, ya kan? Kedengaran begitu manis kan? Yang menyelamatkan seorang bangsat seperti aku, ya kan? That save a wretch like me. Wretch itu kan bangsat. Apa? Orang brengsek. Bangsat itu udah cukup kasar, saudara. Iskandar adalah seorang bangsat. Kan cuma saudara nggak kenal saja.
Iya kan? Tapi ketika saya tahu siapa saya bukan orang baik. Oleh sebab itu, saya nggak ada harapan kalau nggak ada Yesus. Karena Yesus Kristus adalah sang kesempurnaan itu sendiri. Kalau saya masuk ke dalam Dia, saya terima Dia, saya masuk ke dalam Dia, maka saya benar-benar menjadi sempurna di mata Tuhan. Maka saya kembali kepada posisi yang sebenarnya, segambar dan serupa dengan Dia. Cuma satu caranya, masuk ke dalam Dia. Bukan mengupayakannya. Apa baiknya upaya seorang bangsa? Enggak ada. Semuanya palsu. Enggak usah banyak cerita, ya kan? Hari ini kita berbuat baik. Sorenya aja sudah punya pikiran jahat. Oke lah, sore ini saya sudah berjuang. Besok mulai itu pikiran jahat. Tapi kan saya nggak lakukan. Kan cuma mikir. Kan nggak merugikan siapa-siapa. Itu bohong sama diri sendiri. Tetap engkau adalah bangsat. Sorry saya pakai kata itu. Iya kan? Pikiran sama aja. Belum dilakukan pun kalau sudah dipikir, ya itu sama dengan sudah lakukan. Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau membenci saudaramu itu sudah sama dengan membunuh. Tapi kan membenci kan cuman dalam hati. Kan saya nggak merugikan dia, saya nggak membunuh. Betul, tapi sama. Tetap saja itu dosa. Nggak usah menghibur diri deh dengan kan saya cuma mikir, kan saya nggak lakukan, saya nggak merugikan orang, ya kan? Saya praktekin begini. Saya kan cuman mengasapi diri, tapi dirimu pun engkau rugikan. Memang kamu bisa beralibi, saya kan nggak merugikan orang. Iya, merugikan dirimu sama dengan merugikan orang. Ya kan, dirimu saja engkau rugikan, masa orang lain nggak kau rugikan? Itu pola pikirnya kan. Dan Tuhan mengasihimu, jangan rusak dirimu. Ya kan, termasuk kata-kata ini pun karena Tuhan ingin mengatakannya padamu. Mulai hari ini, jangan rusak dirimu karena Dia begitu mengasihimu. Amin. Harga dirimu itu penting bagi Dia. Jangan merusak harga dirimu, jangan menurunkan derajatmu sendiri. Karena Dia begitu mengasihimu. Ya kan, jangan korbankan harga dirimu demi hanya segelintir hal yang duniawi. Karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagimu. Tapi intinya kabar baiknya adalah hari ini saudara terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Kita sama-sama kembali kepada keserupaan dan segambar dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Itu jalannya, tidak ada jalan lain. Di antara banyak jalan, cuma satu. Di antara banyak harapan, cuma satu itu yang katanya tidak masuk akal. Ya, di antara banyak pohon di Taman Eden, cuma satu nggak boleh, tapi dimakan. Kenapa kita nggak praktekkan hal yang sama? Cuma satu yang nggak masuk akal, tapi kita terima. Kenapa? Karena kasih Bapa yang sempurna memang tidak masuk akal. Iya kan? Teman saya yang ngobrol sama saya juga punya anak. Saya tanya sama dia, kamu sayang sama anak? Sayang. Waktu dia lahir sudah sayang. Sayang. Emang dia udah lakukan apa untuk kamu? Kok kamu udah sayang? Memang belum apa-apa, tapi langsung sayang. Karena anak kan. Nah, berarti kan nggak masuk akal sayangmu sama dia. Orang ngelihatnya nggak masuk akal. Papa, panggil papa aja belum bisa, udah sayang duluan. Kan nggak masuk akal. Kenapa? Kasih Tuhan datang jadi manusia. Memang nggak masuk akal, tapi dia lakukan kan. Kenapa hal yang tidak masuk akal, tapi karena begitu besar kasihnya, nggak kamu terima. Hanya gara-gara akalmu nggak masuk, kamu nggak terima. Ya, oke. Mari kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Bagi yang ada di rumah yang menyaksikan video, saya undang untuk tetap bersama saya. Kalau saudara hari ini mendengar tentang Yesus, oh ternyata Tuhan jadi manusia namanya Yesus. Selama ini saya tahu itu ajaran Kristen. Tapi hari ini saya mau bilang, ini bukan tentang agama saudara. Ini tentang hubunganmu dengan Pencipta. Dia mau mengambil dirimu, menjadikan kembali engkau yang baru. Supaya engkau tidak bercacat celah di mata Dia. Supaya engkau kembali segambar dan serupa dengan Dia. Tapi ada yang namanya Yesus Kristus. Menjadi satu gambaran dan saudara segambar dengan Dia. Dengan jalan terima Dia, masuk di dalam Dia. Engkau ada di dalam Sang sempurna itu, maka engkau bisa menjadi sempurna. Ada harapan bagi saudara dan saya. Setelah masuk dalam Sang sempurna itu, apakah saya pasti tidak bersalah?
Saya sudah bilang tadi, seorang Iskandar pun bukan orang baik. Kalau saudara melihat ketidakbaikan saya, itu adalah Iskandar. Tapi kalau saudara melihat, oh Iskandar memang luar biasa, berbeda dengan orang yang biasanya. Saya kenal banyak teman, tapi cuman dialah yang berbeda. Oke, itu adalah Yesus, bukan Iskandar. Bagi saudara yang mengenal saya, hari ini saya mau tantang saudara, maukah engkau terima kasih yang besar itu? Dari Tuhan yang jadi manusia yang namanya Yesus, maukah engkau terima? Kalau engkau mau, mari berdoa bersama dengan saya. Ucapkan apa yang saya ucapkan bersama-sama. Tutup matamu, arahkan telingamu, fokuskan dengan apa yang saya katakan, bersama-sama kita katakan. Tuhan pencipta langit dan bumi, hari ini aku mendengar tentang Yesus Kristus, yaitu engkau sendiri turun ke bumi menjadi manusia. Aku mendengar bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Maka saat ini juga aku menerima engkau, Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagiku, sekarang sampai selama-lamanya. Aku percaya engkau datang, aku percaya engkau telah mati dikuburkan. Pada hari yang ketiga engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh sebab itu hari ini aku menjadi anak di mata Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkaryalah dalam hidupku. Aku mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima engkau. Amin. Saudara yang ikut berdoa dengan saya tadi, saya ucapkan selamat untuk saudara. Karena saudara dan saya, kita sama-sama menjadi anak. Kita sudah sempurna di mata Bapa, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta sudah menjadi pulih. Hanya karena engkau sudah menerima panggilannya. Karena saudara sudah meresponi panggilan dia. Sebenarnya ini adalah penentuan dia dari sejak semula. Hanya saja hari ini saudara realisasikan. Saya ucapkan sekali lagi, selamat untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.